Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik ya Tuhan. Dalam segala situasi kami mau senantiasa bersyukur kepadamu, karena Engkau sangat baik. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, berikan kami hati yang dapat mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Tertulis demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah suatu kali di sebuah kelas di salah satu SMA sedang berlangsung pelajaran sejarah. Guru sejarah kemudian berkata kepada semua muridnya bahwa ia harus keluar sebentar ke ruang guru karena ada sesuatu yang sangat penting. Sang guru kemudian mengatakan agar murid-murid tetap tenang di kelas, tetap pada kursi masing-masing dan mengerjakan tugas, yaitu menjawab pertanyaan di salah satu halaman buku sejarah yang menjadi pegangan mereka. Semua murid berjanji untuk tenang. Tapi begitu guru mereka sudah pergi, mulailah satu persatu murid keluar dari kursinya. Ada yang duduk di meja guru, ada yang saling melempar kertas satu sama lain, dan banyak yang ngobrol. Semakin lama, mereka merasa guru sejarah tidak akan datang-datang, dan mereka semakin ribut di kelas. Tapi kemudian sang guru tiba-tiba sudah berada di depan pintu kelas, dan melihat kekacauan yang terjadi. Semua murid mendapatkan teguran karena mereka sudah merusak kepercayaan yang telah diberikan oleh sang guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, Tuhan Yesus menyampaikan pesan agar kita menjadi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Sang Tuan yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus, dan para hamba dalam perumpamaan ini adalah saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kita mendapatkan tugas kepercayaan untuk dikerjakan dalam hidup ini. Ada dua golongan hamba yang disebutkan di sini, yaitu pertama, hamba yang setia dan bijaksana, dan kedua, hamba yang jahat. Ciri-ciri hamba yang setia dan bijaksana adalah, yang pertama, ia melakukan perintah Tuhan. Hamba yang bijaksana akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, ia menantikan kedatangan Tuhan. Hamba yang setia akan dengan tekun, sabar, dan penuh kerinduan menantikan Tuhan datang kembali untuk menjemputnya. Berkebalikan dengan hamba yang setia dan bijaksana itu, seorang hamba yang jahat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Meskipun sudah diberikan kepercayaan, tapi ia tidak memakai kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik. Waktu yang ada,
justru dipakai untuk mengerjakan keinginan dirinya sendiri. Yang kedua, saudara, ia tidak menantikan kedatangan Tuhan. Hamba yang jahat tidak peduli akan kedatangan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan tidak datang-datang, dan bahkan merasa senang bahwa Tuhan tidak akan datang. Padahal, tanpa ia ketahui, cepat atau lambat, Tuhan pasti akan datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu hidup kita dengan menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang taat melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan tugas panggilan Tuhan, dan senantiasa dengan setia menantikan kedatangannya kembali. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang melakukan perintah Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ada banyak tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, yang hendak membuat kami terhanyut dengan arus dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, supaya setiap kami tetap kuat di dalam-Mu, tidak merusak kepercayaan yang Tuhan berikan, tapi menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu secara spesifik bagi setiap kami. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu atas setiap kami. Tuntun kami dalam setiap langkah, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, agar Tuhan Engkau campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar kepada setiap kami yang sedang mengalami persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan jawaban atas setiap persoalan kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami terus bertumbuh dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.